Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eriano Wijoyo akan menyampaikan terkait dengan persiapan ujian akhir stase perawatan jiwa Prodi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun ajaran 2019-2020. Baik, langsung saja karena kita sudah memasuki tahap akhir dari profesi dan masih dengan pandemi COVID-19, kita akan modifikasi ujian akhir khususnya stase perawatan jiwa yang nantinya akan saya jelaskan pada slide ini. Next. Baik, langsung ke persiapan ujian akhir stase keperawatan jiwa. Di sini kita akan melakukan ujian akhir stase kepada mahasiswa profesi semester 2 yang telah melakukan kegiatan profesi stase perawatan jiwa secara daring dan tidak ada hutang terkait dengan tugas, terkait dengan ujian, psikososial, dan juga upload terkait penugasan. Kemudian di sini setelah itu ujian akhir stase perawatan jiwa akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jadwal terlampir. Ini yang sudah dikirimkan lewat grup. Di sana ada nama-nama dan siapa saja pengujinya dan hari apa. Kemudian nanti bisa ditanyakan lewat grup juga dan juga ditanyakan lewat Sipen ataupun kepada dosen terkait. Baik, selanjutnya ujian akhir stase perawatan jiwa dilakukan secara daring atau online dengan kasus yang telah ditetapkan. Jadi, setiap mahasiswa mendapatkan kasus yang bisa jadi berbeda-beda satu dengan yang lain, akan tetapi nanti untuk analisa data sampai dengan yang lain, itu prosesnya sama sesuai dengan critical thinking dari masing-masing mahasiswa. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ujian akhir stase perawatan jiwa akan dilakukan oleh saya sendiri, kemudian Eriono Wijoyo, kemudian ada Bu Sri Supami, kemudian akan didampingi oleh CI dari rumah sakit. Baik. Next. Nah, materi yang diujikan pada stase akhir ini, khususnya pada perawatan jiwa, itu akan diujikan pada kelompok gangguan, yaitu materi berdasarkan dari kasus yang didapatkan sebelumnya oleh mahasiswa yang diberikan oleh dosen penguji sebelum ujian akhir dimulai. Kemudian, melakukan analisa kasus mulai dari pengkajian, pembuatan pohon masalah, analisa data, penegakan diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Kasus bersifat komprehensif dari klien, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Jadi tidak serta-merta permasalahan yang ditegakkan oleh mahasiswa itu masalah-masalah klien saja, tapi bisa juga berhubungan dengan keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Kemudian untuk proses pengkajian, kemudian pembuatan pohon masalah, analisa data, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi, itu sesuai dengan proses kita praktik secara online sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahap persiapan sebelum ujian. Jadi mahasiswa sebelum ujian harus mempersiapkan apa saja. Yang pertama adalah dari beberapa orang yang adalah masing-masing dosen. Nanti akan saya kirimkan untuk perencanaan ujian akhir stase keperawatan jiwa yang nantinya akan diuji oleh masing-masing dosen seperti itu. Kemudian orang akan membuat strategi pelaksanaan atau SP kasus yang didapatkan dengan tulis tangan. Jadi SP-SP yang sudah pernah itu jangan dibuang, akan tetapi dilengkapi kembali bagi yang kurang dan nanti dilihat di buku pedoman strategi pelaksanaan apa saja untuk kasus apa dan nanti tergantung dari kasus yang didapatkan oleh mahasiswa.
Kemudian, mahasiswa mempelajari semua SP pada semua kasus untuk menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan. Di sini, tindakan apa yang dilakukan itu tergantung dari penguji. Jadi, bisa jadi penguji akan menanyakan diagnosanya apa, kemudian perencanaannya apa, dan akan dilakukan apa pada klien. Kemudian bisa jadi ditanyakan oleh penguji, oh klien sudah mampu untuk menghardik pada halusinasi misalkan. Jadi apa yang harus dilakukan pada tindakan selanjutnya. Jadi mahasiswa harus berpikir kritis bagaimana tahap demi tahap setiap diagnosa khususnya pada strategi pelaksanaannya. Jadi pada saat SP1 outputnya apa, SP2 outputnya apa, sehingga tahu dilakukan tindakan apa selanjutnya. Seperti itu. Itu sudah ada pada lampiran buku pedoman, sehingga nanti mahasiswa bisa membaca kembali pedomannya dan juga bisa melihat apa saja yang ada di dalam strategi pelaksanaan tersebut. Kemudian, strategi pelaksanaan harus sudah disiapkan oleh mahasiswa sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. Jadi nanti ketika ujian dengan dosen ataupun dengan PI akan ditanyakan mana strategi pelaksanaan itu sudah harus siap. Oke, dan juga ada LP di sana. LP, SP itu harus disiapkan sesuai dengan kasus yang ditegakkan oleh mahasiswa. Next. Baik, ini adalah teknis pelaksanaannya. Akan dilakukan secara daring, kemudian salah satu mahasiswa atau sipen menghubungi dosen terkait, dan juga kasus akan diberikan mahasiswa sebelum ujian untuk melakukan tahap persiapan. Kemampuan klien atau keluarga itu juga berdasarkan dari kasus yang didapatkan dan akan diujikan berdasarkan dari proses analisa mahasiswa. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kemampuan klien atau keluarga itu berdasarkan dari analisa mahasiswa. Bisa jadi pada saat ujian, penguji itu akan menanyakan terkait dengan proses bagaimana klien ini mengalami gangguan. Bagaimana klien ini mengalami misalnya halusinasi, waham, resiko bunuh diri, resiko mencederai diri sendiri atau orang lain, harga diri rendah kronis, dan lain sebagainya. Mengapa klien ataupun kasus tersebut bisa mencapai atau bisa mencapai gangguan seperti itu. Kenapa klien bisa menjadi gangguan? Nah, itulah analisa mahasiswa yang perlu ditingkatkan, perlu dipertajam, sehingga nanti pada saat ujian kita bisa langsung melihat prosesnya. Seperti itu. Kemudian teknis pelaksanaan lainnya adalah mahasiswa berpasangan, kemudian satu sebagai perawat, satu sebagai pasien, dan itu bergantian. Jadi nanti prosesnya adalah hanya melakukan di tahap implementasi. Oke, jadi pada tahap pengkajian, kemudian sampai dengan tahap intervensi atau perencanaan itu akan dilakukan proses pre-conference dengan dosen masing-masing. Jadi harus menceritakan prosesnya ini bagaimana, kemudian nanti intervensi itu bisa masuk, implementasi pasiennya langsung masuk berperan sebagai pasien sesuai dengan kasusnya. Jadi silakan berkoordinasi dengan pasangannya untuk melihat kasusnya menjadi apa dan berperan sebagai apa. Oke, nanti pasti akan berbeda-beda setiap mahasiswa karena yang kita nilai adalah proses critical thinking, pengambilan keputusan juga dalam penegakan diagnosa. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan ujian akhir stase ini dilakukan maksimal 30 menit tiap mahasiswa untuk memaparkan hasil telaah kasus yang telah didapatkan. Jadi ini pemaparan adalah proses seperti pre-interaksi ataupun tahap persiapan sebelum ujian. Jadi mana prosesnya. Dan maksimal 30 menit itu termasuk
implementasi, dan dokumentasi. Akan tetapi dokumentasi nanti dibahas pada poin selanjutnya. Baik. Nah, ini adalah dokumentasi dilakukan segera setelah ujian berakhir dan dilaporkan kepada masing-masing dosen penguji. Jadi setelah ujian berakhir, silakan laporkan kepada dosen penguji masing-masing terkait dengan dokumentasi ataupun evaluasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Baik. Next. Baik, ini adalah lampiran-lampiran yang harus dipenuhi. Yang pertama ada LP, laporan pendahuluan berdasarkan dengan kasus, kemudian SP sesuai dengan kasus atau strategi pelaksanaan. Ini akan melakukan apa? Kemampuan apa? Misalkan SP2 berarti siapkan SP2 misalkan pada kasus halusinasi atau pada kasus isolasi sosial. Itu siapkan di sana. Nanti pelajari kembali pada buku pedoman yang sudah saya kirimkan untuk kelompok. Kemudian adalah analisa data atau pohon masalah. Ini adalah critical thinking, bagaimana proses gangguan itu bisa terjadi pada klien sehingga akar permasalahan apa yang harus diselesaikan, kemudian tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Kemudian setelah analisa data, pohon masalah muncul, lakukan pengecekan diagnosa keperawatan. Di sana ada diagnosa apa saja yang muncul pada klien, pada keluarga, komunitas, ataupun pada kelompok. Kemudian lakukan intervensi ataupun perencanaan tindakan keperawatan pada klien ini, dan nanti implementasi. Implementasi ini masuk pada pasangan yang dilakukan ujian. Jadi pasangannya silakan berperan sebagai kasus yang ada di sana. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dan dokumentasi. Nah, ini dilakukan di luar dari interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi ketika nanti sudah post conference atau sudah dievaluasi oleh dosen terkait bahwa mahasiswa ini boleh untuk melanjutkan dokumentasi atau mengulang implementasi, nah nanti ikuti saja dosen pengujinya sehingga apa yang dikerjakan itu sesuai dengan evaluasi dan dokumentasinya. Baik. Selanjutnya adalah format-format terlampir seperti pada saat praktik online. Di LP, SP, analisa data, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi itu sesuai dengan praktik online yang sudah kita lakukan beberapa pekan yang lalu. Baik, ketika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat Sipen atau bisa ke grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Baik, ini bila ada pertanyaan bisa melanjutkan komunikasi melalui grup WhatsApp baik pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian selamat belajar dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sukses untuk kalian semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, kemudian akan komen apabila ada hal-hal yang belum jelas. Saya akhiri, tetap komunikasi melalui Sipen agar ujian berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.